nikmat as-sihat wal afiyah. Yang kedua nikmat kesehatan fisik jasmani kita dan rohani kita, serta nikmat-nikmat yang lain yang tentu tidak mungkin kita bisa menginventarisir, menghitung kebaikan nikmat yang Allah berikan dalam hidup kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung kebaikan nikmat yang Allah berikan, never, tak akan pernah kau bisa, kata Allah, menghitungnya. Karenanya kebaikan nikmat yang Allah anugerahkan dalam hidup kita lebih banyak daripada cobaan dan musibah. Bentuk syukur kita, hadir kita cepat di tempat ini, di masjid yang kita cintai ini, untuk merespon bukti syukur kita, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan, menunaikan satu komitmen, bukti keimanan dan keislaman kita. Salat fardu Jumat 2 rakaat berjamaah, teriring doa kita, semoga segala amal baik, amal soleh yang kita lakukan dari Jumat lalu sampai bertemu dengan hari Jumat ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, kesalahan, dosa-dosa, kehilapan kita Allah maafkan dan Allah ampunkan. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan siang hari ini pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada seluruh sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah risalah-risalah beliau. Kelak semoga kita yang hadir ini, semoga semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, diakui menjadi pengikut dan umatnya, diberikan oleh Allah kesempatan minum dari haud telaga air Kautsar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat pada khatib pribadi dan kepada semua saudara-saudaraku kaum muslimin hadirin Jumat yang dimuliakan Allah taala, hayya nujaddidu imanana walau sa'ah. Mari momentum kesempatan yang berharga ini kita gunakan untuk mensyarger, meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Fa inna at-taqwa miftahu sa'adah. Karena ketakwaan, keimanan kalau kita pupuk, kita maintain, kita charger, yakin itu daripada kunci-kunci kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Karena manusia ini terdiri 3 komponen dasar. Satu, ada yang berbentuk fisik, itu kita kasih makan kalau kita lapar, haus kita kasih minum, capek istirahat tidur, ngantuk tidur, itu fisik. Ada juga yang kedua, komponen unsur kedua, fikir, akal. Makanannya adalah knowledge, baik formal ataupun informal, sekolah. Dan yang ketiga, jangan pernah kita menyepelekan komponen ketiga dalam hidup kita, yaitu ruh. Banyak orang gagal ketika dia memberikan asupan yang ketiga ini, dia remeh. Karenanya nanti kalau rapuh iman, akan rapuh semuanya. Ruh, komponen yang kita ruh. Apa makanan ruh? Konsumsi nutrisi ruh, ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, mengenal Allah, ma'rifatullah, ma'rifatuddin, mengenal agama yang kita yakini. Mudah-mudahan Jumat yang kita senglarakan, kita tegakkan ini kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Khatib mengambil tema secara singkat pada Jumat siang hari ini, keutamaan 3 masjid. Satu saat Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, la tushaddur rihalu illa ila salasati masajid. Jangan kau pernah bercita-cita, bersusah payah, mengumpulkan bekal, memerlukan waktu panjang untuk jalan-jalan, berpergian jauh, round-round, kecuali 3 masjid, kata Rasul. Ini motivasi dari Rasulullah SAW. Yang pertama kata Rasulullah, Al-Masjidul Haram. Masjidil Haram, masjid yang dibangun pertama kali di atas muka bumi, sebagaimana hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ketika beliau bertanya, qultu ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awalan? Ya Rasul, masjid apa yang pertama kali dibangun di atas muka bumi? Apa jawaban Rasul? Faqala lahu Rasulullah, al-masjidul haram. Masjidil Haram. Ini prioritas kita
butuh bekal, butuh cuti dari pekerjaan, long time, waktu panjang, rencanakan planning untuk ke Masjidil Haram. Masih muda, masih energik, jangan sudah tua, sudah pensiun, berat. Karena kata-kata hadis la tushaddu syadda yashuddu, memerlukan energi. Umrah dan haji hampir 95% tenaga, 95% tenaga. Kalau dia berangkat sudah tua, sudah pensiun, apalagi sudah ada kendala fisik, berat. Tidaklah anda diperberat, dimotivasi berpergian jauh. Tengok, kecuali 3 masjid. Pertama, Masjidil Haram, bercita-cita, masih muda, masih produktif, bercita-cita, planning. Karena Rasulullah menjamin tabi'u bainal haji wal umrah, planning, iringi untuk kau berangkat haji dan umrah, kata Rasul dalam hadis lain, fa innahuma yanfiyani dzunub wal faqr. Haji dan umrah itu bila bisa melenyapkan, bisa menghilangkan salah dosa kita dan menghilangkan kefakiran, kemiskinan. Tak ada orang berangkat haji, berangkat umrah, kemudian dia balik ke tanah air, dia bangkrut. Tidak ada. Karena dia menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Kama yanfi al-kiru khabasal hadidi wal fiddati wal zahab. Sebagaimana bara api, kata Rasul, menghilangkan kotoran besi. Besi ada karat, dia dibersihkan, dibakar dulu. Seperti itulah haji dan umrah. Dan kotoran emas serta kotoran perak. Di ujung hadis itu Rasul memberikan apresiasi, walaysa lil hajjil mabruru jazaa'un illal jannah. Tak ada haji yang diterima Allah yang mabrur kecuali reward terbaik dia nanti surga di hadapan Allah di yaumil qiyamah. Karena perlu pengorbanan, perlu kesusahan, perlu bekal, perlu waktu yang panjang. Ini yang pertama, Masjidil Haram. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Rumah pertama kali yang dibangun adalah sebagai sentral menyatukan manusia untuk menyembah Allah, rumah yang berada di kota Makkah, di lembah Bakkah, lembah tangisan, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah di kota suci Makkah al-Mukarramah. Yang kedua, jamaah sekalian, secara singkat melalui mimbar ini, motivasi buat kita semua dan saya. Wa masjidi hadza, dan masjidku ini, kata Rasul. Maksudnya Masjid Nabawi. Mengapa Masjid Nabawi? Di sana ada manusia terbaik yang dilahirkan di atas muka bumi, yang dimakamkan di situ, yaitu qudwatina wa qurrati a'yunina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang kemudian diberikan Allah kesempatan tadi pertama ke Masjidil Haram, dia tengok memandang Ka'bah kecuali mengucur air matanya, terharu dia. Tidak ada orang yang berangkat kemudian kota Madinah, dia kemudian masuk ke Masjid Nabawi, solat di Raudhah, kemudian mengucapkan as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, kecuali meneteskan air mata dia. Tak tengok kita indah wajah Rasul puluhan ribu tahun, tapi kita masih komit mengikuti jejak langkah ajaran Rasulullah. Dialah sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tak berjumpa denganku, tak menemui era dekadiku, tak bersamaku, tapi dia masih beriman kepada risalah-risalah. Solat di Raudhah 2 rakaat, mohon ampun pada Allah, mohon kebaikan dunia akhirat. Habis itu kita mengucapkan salawat salam kepada manusia terbaik, yaitu baginda Rasulullah. Di samping beliau ada orang terbaik nomor 2, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di sampingnya ada manusia terbaik nomor 3, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil jannah, kata Rasul. Antara mimbarku dan rumahku, antara rumahku dan mimbarku ada taman-taman surga. Solat 2 rakaat atau solat duha 4 rakaat, berdoa, sujud, insyaallah hajat-hajat kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, masjid yang ketiga, wal Masjidil Aqsa, yaitu Masjidil Aqsa al-Mubarak di kota Al-Quds di Palestina. Ini juga dimotivasi oleh Rasul untuk kita mengunjungi, berziarah, solat ke sana, yang sekarang masih ada di bawah cengkrama, secara otoritas masih berada di bawah penjajah Zionis. Kita doa semoga segera Allah berikan kemerdekaan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, karena mereka dulu pernah memberikan dukungan kepada kita untuk merdeka. Ada 2 orang
disebut dalam sejarah, tidak bisa kita lupakan. Pertama, saudagar dari kalangan pengusaha, namanya Muhammad Ali Tahir. Dia kasih dinar dan dirham untuk support negeri ini merdeka dari penjajah. Yang kedua, dari kalangan ulama, Muhammad Amin Al-Husaini, memberikan motivasi, memberikan fatwa melalui radio di pengungsian beliau di Jerman, di Almania, agar pemimpin-pemimpin negara Arab kasih dukungan support untuk kita merdeka. Hutang budi kita. Maka kata Rasul, man ahsana ilaikum fakafi'uh, siapa-siapa orang telah berbuat baik padamu, balas kebaikan itu. Apa kebaikan Palestin? Dulu mereka mendukung kita merdeka. Apa kebaikan yang harus kita balas? Dukung mereka merdeka. Dan konstitusi negara kita Indonesia tetap belum berubah, mendukung kemerdekaan di atas muka bumi. Penjajahan harus dihapuskan. Amanah secara konstitusi, dan yang kedua amanah secara kita akidah. Makanya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa disatukan dalam Al-Quran, dalam ayat surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, disatukan ilal Masjidil Aqsa. Jangan pernah kita lupakan. Udah hampir lebih 400 hari saudara-saudari kita di Gaza. Tengok, pernahkah kita di keheningan sujud-sujud kita, lisan kita bergetar mengucapkan doa untuk kemerdekaan, untuk kemudahan mereka? Kelak doa-doa itu minimal nanti menjadi saksi di hadapan Allah. Apa yang terjadi kalau yang mereka alami terjadi pada kita, keluarga kita, mungkin kita tidak sesumut, setangguh mereka. Jamaah sekalian, saya closing khutbah ini. 3 masjid itu kemudian disimpulkan oleh Rasul dalam hadisnya, as-salatu fil masjidil haram bi mi'ati alfi salatin fi masiwah, was-salatu fi masjidi bi alfi salatin fi masiwah, was-salatu fil masjidil aqsa bi 500, atau kama qala alaihi afdhalus salatu wassalam. Siapa datang ke Makkah, sodak Masjidil Haram, 100.000 kali lipat keberkahan, fadilah, keutamaan yang Allah berikan dalam hidupnya. Siapa datang ke Mekah, solat di Masjidil Haram, 100.000 kali lipat. Kemudian dia singgah ke kota Madinah, solat di Masjid Nabi, 1000 kali lipat keberkahan pahalanya. Siapa dia bersusah untuk datang ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, dia solat di sana 500 kali lipat dalam hadis sahih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan memberikan segera kemerdekaan buat saudara-saudara kita yang dijajah lebih dari 70 tahun. 70-an atau 78 tahun mereka. 2 tahun setelah kita merdeka diproklamirkan, mereka dijajah. Kita merdeka 1945, mereka dijajah 1948 sampai sekarang. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan yang hadir ini sebelum kita wafat untuk mengunjungi 3 masjid tempat suci kaum muslimin tadi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa ba'd. Ikhwatal iman, usikum wa iyaya bittaqwallahi fa inna taqwa madarus sa'adati wal falahi fid dunya wal akhirah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم حرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي اليهود الغاصبين المعتدين، ولا ترفع لهم راية في أرض فلسطين. اللهم أكرمنا الصلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، أكرمنا فيه يا الله قبل الممات إنك على كل شيء قدير. وارزقنا زيارة المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي كما ارزقنا زيارة المسجد الأقصى المبارك قبل الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.